Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nektar Saya Sabda dengan NIM 53014222016. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fit korelasi dengan SPSS. Jadi, langkah pertama kita buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Oke, sedikit lama ya. Kita tunggu saja. Nah, sudah bisa ya. Baik, sekarang kita sudah masuk ke tampilan SPSS. Kita masuk ke workspace-nya. Baik, sebelum memulai uji korelasi, kita akan menyiapkan terlebih dahulu datanya. Di sini saya sudah menyiapkan data berbasis file action Excel. Kita tinggal pilih menu file, kita pilih open, terus input data ya. Kita tinggal input data lalu Excel. Nah, setelah itu kita akan mencari file yang telah kita siapkan tadi. Nah, ini dia datanya. Tinggal kita klik. Nah, kita pastikan dulu. Oke. Setelah itu kita buka. Nah, jika sudah muncul pilihan seperti ini, kita oke saja. Nah, ini merupakan tampilan dari data dari Excel tadi yang telah kita insert ke dalam SPSS. Ada nilai kepercayaan, terus ada juga nilai kepercayaan, dan ada juga nilai harga. Dan sebagai Y, di sini ada nilai kepuasan konsumen. Total ini 100 data ya teman-teman dan Pak Iqbal. Kita selanjutkan untuk klik variable view. Kita ubah di sini kolom namanya ya teman-teman. Oh, mohon maaf ya. Oke. Ini kita ubah saja sebagai X1, X2 dan X3. Selanjutnya nilai kepuasan konsumen kita notasikan sebagai Y. Untuk oke, tipe datanya sudah sama ya. Tetapi ini ada yang masih nominal, kita ubah saja menuju scale. Baik, sudah kita ubah menuju scale semua.
kita klik analyze ya. Lalu kita pilih correlate atau correlation ya. Ini ada beberapa. Nah, betul, kita klik bivariant. Di sini kita pindahkan nilai X dan nilai Y ke masing-masing kolom. Ya, saya memindahkannya ini satu-satu, tapi teman-teman juga bisa langsung Ctrl A dan pindahkan ya. Ini saya hanya untuk keperluan demonstrasi saja. Selanjutnya correlation kita pilih person. Betul, kita centang ke person. Test of signification kita pakai two tile. Kita akan menyentang semua di bagian tampilannya ya. Selanjutnya tinggal kita oke saja. Nah, maka akan keluar tampilan hasil kolerasi dari data yang telah kita masukkan tadi. Berdasarkan tabel output pada gambar, kita dapat melihat bahwasanya berdasarkan tabel correlation ini kita dapat menarik berbagai macam kesimpulan berdasarkan angka-angka yang ditunjukkan. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi kita mendapatkan nilai 0,508, sedangkan ini menunjukkan nilai korelasi dari kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen adalah 0,052, yang lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel nilai kualitas layanan dan nilai kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu nilai kepercayaan atau X2. Kita lihat nilai signifikansi two-tiled-nya atau terhadap nilai kepuasan konsumen adalah sebesar 0,001. Ini menunjukkan bahwasanya nilainya lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara kedua variabel tersebut, yaitu X2 nilai kepercayaan dan Y nilai kepuasan konsumen. Selanjutnya adalah korelasi antara nilai harga dan nilai kepuasan. Sebelum itu kita mari bahas terlebih dahulu teoritisnya, yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat signifikansi korelasi yang tinggi antara kedua variabel yang dihubungkan, dan sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwasanya tidak terdapat korelasi antara data X dengan data Y. Sebagaimana kepuasan nilai konsumen yaitu sebesar 0,52, mohon maaf. Maka secara teoritis tidak terdapat korelasi antara nilai kepuasan konsumen dengan nilai kualitas layanan.
Apakah bisa dipahami teman-teman? Jika belum bisa dipahami, mungkin nanti bisa bertanya ke arah kolom komentar ya. Baik, apakah kita bisa lanjutkan ke nilai X3? Baik, kita lanjutkan ya ke nilai X3. Nilai harga. Nah, kita lihat nilai signifikansinya sebesar kurang dari 0,01. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwasanya sangat berhubungan atau sangat berpengaruh. Korelasinya sangat signifikan, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan nilai hitung, nilai korelasi ini diketahui nilai R hitung untuk percent correlation pada kualitas layanan nilai 0,195 sama dengan R tabel 0,195. Wah, ini sama ya dengan R tabel. Jika hasil R hitung sama dengan R tabel, maka bandingkan dengan hasil dari metode untuk melihat signifikansinya. Nilai yang dihasilkan adalah 0,052, yaitu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan atau korelasi antara nilai kualitas layanan dan nilai kepuasan konsumen. Ini nampaknya agak dejavu, agak aneh ya, karena seharusnya berpengaruh, tapi ternyata pada beberapa kasus yang ditunjukkan di sini tidak berpengaruh, tidak terdapat hubungan. Selanjutnya nilai X2 atau nilai kepercayaan sebesar 0,315, yaitu lebih besar dari R tabel ya sebesar 0,195. Maka dapat disimpulkan bahwasanya ada hubungan atau korelasi yang kuat antara variabel nilai kepercayaan dengan nilai kepuasan konsumen. Baik, apakah sampai di sini sudah bisa dipahami teman-teman? Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuki pada nilai harga atau X3. Nilai persen korelasinya sebesar 361. Nah, ini lebih besar ya teman-teman daripada nilai R tabel, yaitu 0,195. Maka dapat disimpulkan bahwasanya ada hubungan atau korelasi antara variabel nilai kesesuaian harga dengan nilai kepuasan konsumen. Nah, di sini ya terlihat 0,361 yang jauh lebih besar daripada R tabel, yaitu 195. 0,195. Baik, mari kita simpulkan bersama-sama. Berdasarkan nilai R hitung yang ditunjukkan pada proses penentuan korelasi berdasarkan SPSS ini bernilai positif, maka artinya hubungan antara ketika variabel tersebut bersifat positif, atau dengan kata lain, semakin meningkatnya nilai kualitas pelayanan, nilai kepercayaan, dan nilai kesesuaian harga, maka akan meningkat juga
secara linear nilai kepuasan konsumen terhadap nilai X1, X2, dan X3 yang telah disajikan sebelumnya. Baik, yang terakhir perlu saya sampaikan juga teman-teman, pada hasil person collation terdapat bintang ya, dapat dilihat ini pada 0,315 terdapat bintang 2 ya teman-teman. Itu menandakan atau menunjukkan adanya korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikansi yang lebih besar dari 5% atau 0,05. Baik, mungkin sampai di sini saja yang dapat saya jelaskan, saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.